Di era digital saat ini, pengelolaan surat menjadi hal yang sangat penting bagi setiap instansi. Namun, proses pencatatan dan penyimpanan surat secara manual seringkali memakan waktu dan berisiko kehilangan data. Untuk mengatasi hal tersebut, saya membuat aplikasi pengarsipan surat masuk dan surat keluar, sebuah solusi digital untuk mengelola surat dengan lebih cepat, efisien, dan terorganisir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Hidayah dengan NIM 17096230078. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Ria Rahmani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Hidayah dengan NIM 17096230078. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Ria Rahmanida selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi pengolah basis data. Di sini saya akan memberikan presentasi progres mengenai aplikasi sederhana dari Microsoft Access. Di sini saya mengambil data Microsoft Access yaitu untuk pengarsipan surat keluar masuk. Karena apa? Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa sebuah organisasi, institusi maupun perusahaan membutuhkan sarana atau alat untuk pengarsipan baik surat keluar maupun surat masuk. Karena apa? Karena sebaik apapun organisasi atau institusi, jika administrasi tidak tertib, administrasi tidak rapi, akan percuma saja karena administrasi adalah sebuah wajah organisasi. Nah, di sini yang pertama yang perlu kita ketahui yang untuk membuat Microsoft Access adalah mengenai tabel terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat desain view-nya di sini. Untuk tabelnya kita bisa menyesuaikan. Untuk surat keluar di sini saya ada nomor agenda, nomor surat, tanggal keluar, tujuan, dan juga perihal. Nah, untuk nomor agenda kita bisa mengatur untuk auto number, nomor suratnya bisa short tag karena pendek ya, dan juga tanggal keluar ini bisa kita untuk atur date dan juga time karena untuk otomatis untuk mengisi tanggal dan waktu. Untuk tujuan juga short dan juga perihal juga short. Nah, untuk tabel surat masuk di sini mungkin agak berbeda. Yang berbeda di sini adalah mengenai file scan-nya. Untuk surat keluar tidak menyertakan file scan karena otomatis jika surat keluar yang membuat dari pihak kita. Dan untuk surat masuk, file scan ini kita bisa melampirkan untuk dokumentasi. Jadi kita memfoto surat yang sudah masuk dan kita masukkan untuk lampiran file scan-nya. Nah, untuk selanjutnya ada form surat keluar. Kita bisa form surat masuk kita bisa lihat terlebih dahulu desain view-nya. Nah, di sini ada header-nya dan juga footer-nya sudah kita atur menyesuaikan dengan keinginan kita dan juga warnanya bisa kita atur. Di sini saya pakai warna biru. Bagaimana untuk mengatur ini? Nah, untuk mengatur ini kita bisa menggunakan property sheet ya. Di sini ada format, ada banyak pilihan, data dan juga event, order dan lain sebagainya. Di sini juga ada button. Untuk button ini kita bisa menggunakan form design ya, terus kita atur. Untuk buttonnya ada tombol back, tambah, simpan, hapus, dan juga tombol next. Nah, di sini juga ada bagian cari data. Kenapa saya menyertakan cari data ini? Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa nanti pengarsipan surat yang kita masukkan ini banyak. Surat masuknya itu banyak. Dan jika untuk manual mencari satu persatu ini akan sulit. Maka dari itu diperlukan bagian otomatis untuk cari data. Nah, cari data di sini ketika kita menulis atau mengetik perihal, misal surat izin nanti otomatis akan masuk di bagian surat izin. Nanti saya akan contohkan. Nah, untuk form surat keluar juga sama. Kita bisa lihat desain view-nya. Nah, di sini yang membedakan mungkin ada bagian tujuan dan juga perihal dan juga bagian file scan-nya tidak ada. Nah, untuk formatnya kurang lebih sama, ada beberapa button-nya untuk kita menyimpan, tambah, dan juga hapus. Untuk form utama ini masih progres dan akan saya selesaikan untuk hari-hari berikutnya. Nah, ini tapi udah ada saya sertakan form header dan juga form footernya dan juga warnanya. Nah, kita kembali lagi ke desain view untuk form surat masuk. Nah, kita bisa simulasikan bagaimana penggunaannya. Nah, di sini karena sudah saya atur pop-up-nya, jadi bisa seperti tombol di laptop, bisa digeser-geser. Nah, di sini bisa di full. Jika kita ingin menambahkan, otomatis dia blank. Dan juga bisa kita masukkan perihal, misal surat
permohonan. Nomor agenda otomatis, nomor suratnya misal 12.34. Nah, tanggal suratnya misal dibuat untuk hari ini, sedai, terus juga kita untuk. Nah, pengirim ini bisa diketik nama siapa yang mengirimkan, misal ya. Nah, file scan seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa melampirkan suratnya yang udah kita foto dan kita scan untuk dimasukkan di sini. Misal kita masuk di bagian ini, saya lampirkan file acak ya untuk mencontohkan. Oke. Di sini kita tinggal mencet tombol simpan dan otomatis akan tersimpan. Nah, untuk menu bagian cari data yang saya sampaikan tadi, kita bisa perihalnya yang kita bisa cari. Misal, surat izin, otomatis akan keluar surat izin apa aja yang sudah kita masukkan. Kita contohkan lagi, permohonan, otomatis akan keluar bagian perihal yang bagian permohonan. Tinggal kita menyesuaikan aja perihal apa aja yang ingin kita cari. Nah, kita kembali lagi ke desain view, kita akses untuk form surat keluar. Kita simulasikan juga untuk surat keluar. Desain view. Nah, form view-nya. Nah, di sini juga sama, beberapa tombolnya juga sama, ada button yang back, tambah, simpan, hapus, dan juga next. Nah, di sini juga sama, bisa mencari perihal apa yang ingin kita cari, yaitu misal permohonan. Otomatis akan keluar surat permohonan. Desain view. Kita kembali lagi untuk form utama, bisa kita lihat di sini masih kosong. Form view. Nah, masih seperti ini ya, masih kosong. Dan nantinya saya akan proses untuk layout dan juga tombol-tombol apa aja yang disediakan di form utama ini. Harapannya, semoga sistem pengarsipan surat melalui Google Access ini bisa mempermudah sebuah institusi, perusahaan atau organisasi ataupun secara personal untuk mengarsipkan beberapa dokumen penting untuk pengarsipan lebih rapi dan terstruktur. Nah, mungkin itu harapannya juga saya bisa menyelesaikan program Microsoft Access ini secepat mungkin dan sebaik mungkin untuk memenuhi tugas sebagai tugas ujian tengah semester di semester ganjil semester 5 ini. Kiranya itu cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.